Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita diberikan kesehatan, sehat selalu Bapak Ibu semuanya, sehingga bisa mengikuti ngaji pengadaan, ya kan? Ngaji pasal dan ayat pengadaan, ya Mas Udi ya kan? Kalau pasal dan ayat Ya, pengadaannya nggak ketemu, berarti ijtihadnya bagaimana gitu kan? Bagaimana menjalankan terkait dengan pengadaan barang jasa ini dengan mudah, dengan cepat, dan yang pastinya akuntabilitas juga harus dijamin gitu. Eh, Bapak Ibu, kita akan bahas terkait dengan pengadaan melalui swaklola. Nah, cara pengadaan di sini kan ada melalui penyedia maupun melalui swaklola. Nah, pada kesempatan ini kita akan ngaji pengadaan terkait dengan pengadaan melalui swaklola. Narasumber kita pada pagi hari ini sampai siang nanti jam 11, ini ada Pak Yudi Santosa. Beliau sebagai Kabag Umum Rumah Sakit Gambiran. Untuk Bapak Ibu, untuk chat materi sudah ada di chat Zoom. Silakan di-download di sana dan materi-materi yang sebelumnya, dan silakan diisi daftar hadir untuk kegiatan kita ngaji pengadaan ini. Untuk selanjutnya, kalau Bapak Ibu di dalam Pak Yudisan menyampaikan materi ada pertanyaan, silakan klik tombol raise hand. Nanti akan kita berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Kalau Bapak Ibu ini bisa juga melalui chat Zoom, tapi kalau chat Zoom nanti Bapak Ibu akan kita bahas setelah Pak Yudi Santosa selesai menyampaikan materinya. Saya serahkan Pak Yudi untuk menyampaikan pasal dan ayat terkait dengan pengadaan melalui swaklola. Silakan Pak Yudi. siap. Terima kasih. Keterangan jelas Pak Muklis? Sangat jelas. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Salam. saya hormati Pak Muklis selaku Kabag Pengadaan Barang Jasa sebagai empunya ngaji pengadaan untuk OPD yang ada di Kota Kediri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan pada bulan yang penuh berkah ini untuk bersama-sama berdiskusi terkait dengan masalah pengadaan, utamanya adalah terkait dengan pelaksanaan swaklola. Dan tak lupa juga salam pengadaan untuk teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Ya, ini adalah forum yang cukup baik sekali, di mana kita bisa nanti saling berdiskusi terkait pelaksanaan swaklola yang kita laksanakan pada tahun anggaran baik yang kemarin maupun yang akan datang. Mohon izin untuk share materi Pak Muklis. Ini adalah pengadaan barang jasa melalui swaklola. Ini ada cerita menarik terkait dengan pengadaan barang jasa melalui swaklola ini. Pada dulu waktu masih ada di bagian pengadaan barang jasa, ada beberapa OPD yang menyampaikan bahwa pada saat dia akan melakukan pengadaan, baru terpikir pengadaan ini akan dilakukan melalui swaklola. Nah, padahal dari awal perencanaan itu masih bimbang. Apakah ini nanti akan dilaksanakan secara melalui penyedia ataukah melalui swaklola. Dan pada saat tahun anggaran sudah berjalan, DPA sudah ditetapkan, kemudian akan dilaksanakan kegiatan tersebut, terjadilah kebingungan. Kebingungannya apa? Karena tentunya perencanaan untuk swaklola dengan perencanaan pengadaan melalui penyedia itu tentu akan berbeda. Nah, di sini nanti berdasarkan pengalaman tersebut, mungkin ada baiknya kita sikapi secara bijak terkait dengan proses pengadaan swaklola ini. Jadi pengadaan swaklola ini tidak tiba-tiba muncul, oh sekarang enaknya di swaklola, tidak seperti itu. Bahwa pengadaan swaklola pun seharusnya memang sudah direncanakan dari awal ketika kita menyusun RKA atau rencana kinerja anggaran di masing-masing OPD. Biasanya mungkin sekitar di bulan
di atas bulan Juli biasanya sampai dengan ditetapkannya DPA. Baik, kita lanjutkan dengan apa sih yang mendasari pelaksanaan swakelola ini. Tadi sudah sempat diputarkan sebuah video terkait dengan pengadaan yang swakelola ini. Yang mana ini adalah memberi ruang kepada kita dalam proses pengadaan barang jasa agar bisa lebih efisien dan efektif dalam menyikapi penyediaan barang jasa yang ada di OPD kita. Yang pertama yaitu ada yang namanya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang sudah diubah dengan Nomor 12 Tahun 2021, yaitu tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian lebih spesifikasi lagi ada Peraturan LKPP yaitu Nomor 3 Tahun 2021 tentang pedoman swakelola. Nah, terkait dengan istilahnya juknisnya dan lain sebagainya, itu nanti juga ada di peraturan deputi. Untuk proses perencanaannya, itu ada peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021, yaitu tentang perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Inilah yang menjadi dasar kita dalam pelaksanaan swakelola. Pun juga terkait dengan apa sih yang kita bisa membedakan antara yang swakelola dengan yang non swakelola atau dengan penyedia. Nah, ini adalah terkait dengan, kalau bisa dikatakan ini adalah juknisnya atau keputusan Deputi nomor 1 tahun nomor 2 tahun 2022, yaitu tentang model dokumen swakelola. Jadi di dalam keputusan Deputi ini sudah memuat apa saja sih terkait dengan swakelola, baik swakelola tipe 1, tipe 2, tipe 3 maupun sampai dengan tipe 4. Nanti silakan Bapak Ibu bisa mendownload aturan ini, baik aturan Lembaga nomor 3 tahun 2021 maupun keputusan Deputi 1 nomor 2 tahun 2022 sebagai dasar kita dalam melaksanakan pengadaan barang jasa. Nah, apa sih sebenarnya pengadaan barang jasa pemerintah ini? Ini adalah ilmu dasarnya atau pengetahuan dasarnya bahwa apapun yang dibiayai oleh APBD maupun APBN, yang kita mulai dari proses sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, inilah yang disebut dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Bagaimana kalau misalnya anggarannya bukan dari APBN atau BPD? Nah, tentunya itu tidak termasuk dalam BPJ pemerintah ini. Dia mungkin bisa jadi misalnya OPD kita mendapat bantuan atau hibah dari tenaga pendonor, badan pendonor. Nah, tentunya pengadaan barang jasanya itu tidak mengacu pada BPJ pemerintah ini, tapi bisa mengacu pada aturan yang diberikan oleh badan pendonor tadi. Namun apabila sudah jelas dan gamblang bahwa anggaran kita dibiayai oleh APBN maupun APBD, maka dia akan termasuk dalam pengadaan barang jasa pemerintah, yaitu yang diatur dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 yang telah diubah dengan Perpres nomor 12 tahun 2021. Secara umum terkait dengan pengadaan barang jasa itu tentunya dimulai dari perencanaan, kemudian ada persiapan, kemudian tahap selanjutnya adalah pemilihan penyedia, kemudian pelaksanaan kontrak, dan sampai dengan serah terima pekerjaan. Ini adalah secara umum proses pelaksanaan dari pengadaan barang jasa. Tentunya tujuannya itu adalah untuk yang paling sekarang getol lagi, yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kemudian bagaimana kita juga biar usaha kecil, usaha mikro itu juga bisa berperan dalam proses pengadaan barang jasa. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah industri kreatif kita tingkatkan, kemudian adanya pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan usaha. Nah, ini yang paling lagi ngetren sekarang ini adalah peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau PDN, karena ini juga ada tercantum dalam undang-undang penggunaan dalam negeri ini. Ini adalah salah satu tujuan dari proses pengadaan barang jasa itu sendiri. Kemudian dari proses pengadaan barang jasa pemerintah tadi terbagi menjadi dua bagian besar.
Yang pertama yaitu melalui swakelola, kemudian melalui penyedia. Apa sih sebenarnya swakelola ini? Ya tentunya sebuah cara dalam memperoleh pengadaan barang jasa yang dikerjakan sendiri, baik oleh kementerian, lembaga, kalau kita itu adalah perangkat daerah, kemudian bisa jadi dilakukan oleh KLPD lain, misalnya oleh lembaga lain, sebagai misalnya bisa perguruan tinggi negeri lain. Kemudian ada juga melalui ormas atau organisasi masyarakat atau juga kelompok masyarakat seperti yang kita lakukan pada pelaksanaan program Prodamas. Kemudian satu lagi yaitu terkait dengan metode pengadaan melalui penyedia, di mana cara kita memperoleh pengadaan barang jasa ini melalui pelaku usaha yang menyediakan barang jasa berdasarkan kontrak. Ini adalah sekilas info untuk cara pengadaan. Ada swakelola, ada penyedia. Kalau swakelola itu ada KLPD penanggung jawab sendiri, kemudian KLPD lain. KLPD ini singkatan Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah lain atau perangkat daerah lain. Kemudian ada organisasi kemasyarakatan, ada kelompok masyarakat. Untuk penyedia itu ada e-purchasing, ada pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender. Kemudian untuk pengadaan khusus, pengadaan dalam keadaan darurat, pengadaan barang jasa di luar negeri. Kemudian ada yang dikecualikan. Ini misalnya pada pengadaan seperti di BLUD itu termasuk pengadaan yang dikecualikan, pengadaan BBM dan lain sebagainya. Kemudian ada pelaksanaan penelitian dan ada tender atau seleksi internasional. Kita fokus untuk proses pelaksanaan di swakelola. Ini adalah diagram identifikasi kebutuhannya. Jadi ada dua, yaitu bisa melalui penyedia maupun swakelola. Pada prinsipnya diupayakan jika dapat dikerjakan sendiri, maka dikerjakan sendiri. Ini semangat kita. Kemudian kalau sudah mentok bahwa ini tidak bisa dikerjakan sendiri, barulah nanti akan diupayakan melalui penyedia. Nah, kemudian tujuannya apa sih untuk swakelola ini? Yang pertama bahwa untuk memenuhi kebutuhan barang jasa yang mungkin dan memenuhi kebutuhan barang jasa yang juga mungkin tidak diminati oleh penyedia barang jasa atau pelaku usaha. Misalnya karena terlalu kecilnya nilai pekerjaan itu, kemudian juga karena risiko tempat atau tempat berlangsungnya kegiatan tersebut di tempat yang terpencil. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu untuk meningkatkan kemampuan teknis SDM yang ada di kementerian, lembaga, perangkat daerah yang bersangkutan. Kemudian meningkatkan partisipasi ormas, kelompok masyarakat, ini misalnya untuk pemberdayaan masyarakat. Kemudian meningkatkan efektivitas atau efisiensi jika dilakukan melalui swakelola. Kemudian ada beberapa barang jasa yang mungkin sifatnya itu bersifat rahasia, sehingga lebih aman itu kalau disediakan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang bersangkutan. Ini adalah kriteria barang jasa yang disediakan secara swakelola, misalnya karena tidak diminati, sebagai misal adalah pemeliharaan rutin yang sifatnya kecil, misalnya kayak pemeliharaan gedung kantor yang hanya melakukan proses pengecatan ulang tembok, kemudian membetulkan atap yang bocor karena hujan dan lain sebagainya, itu bisa termasuk dalam swakelola. Kemudian jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, kursus penataran, itu juga bisa dilakukan melalui swakelola ataupun juga kontes. Kemudian ini ada yang baru yaitu jasa pemilihan penyedia barang jasa. Jadi OPD lain atau perangkat daerah lain bisa melakukan swakelola tipe 2 apabila dia belum merasa mampu untuk UKBB-nya atau bagian ULP-nya melakukan proses pengadaan tersebut.
Ini juga bisa melakukan swakelola. Yang tidak kalah pentingnya yaitu untuk barang jasa yang dihasilkan secara usaha ekonomi kreatif. Misalnya festival budaya, parade seni budaya. Ini tentunya biasanya ya yang komitmen adalah di perangkat daerah atau OPD yang membawai kegiatan tersebut. Kemudian jasa sensus, survei, kemudian ada atau belum terakomodir atau disediakan diminati oleh pelaku usaha. Kemudian untuk keamanan bersifat rahasia, misalnya pembuatan soal ujian, pembuatan sistem keamanan informasi, ini biasanya juga diadakan oleh swakelola. Nah, kemudian barang jasa yang dihasilkan oleh ormas atau kelompok masyarakat. Ini sebagai misal ya terkait dengan pelestarian lingkungan hidup. Kita bisa hanya melibatkan ormas masyarakat ataupun kelompok masyarakat dalam hal melestarikan sumber daya air, misalnya mata air itu dibentuk dengan misalnya Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Ini adalah juga bisa dilakukan dengan swakelola, di mana nanti yang melaksanakan terkait dengan pelestarian sumber daya air tadi adalah Pok Darwis tadi. Juga terkait dengan yang melibatkan masyarakat banyak seperti Prodamas. Nah, dalam swakelola itu terbagi menjadi 4 tipe. Ada tipe 1, 2, 3, dan 4, di mana tipe 1 itu dilakukan oleh OPD sendiri. Dalam hal ini kalau misalnya Dinas Pendidikan yang melakukan adalah Dinas Pendidikan sendiri. Kemudian ada tipe 2 yang dilakukan oleh KLPD lain sebagai pelaksana swakelola. Ini adalah swakelola tipe 2. Ini contohnya adalah misalnya kita mau mengadakan kajian terkait dengan misalnya derajat kesehatan masyarakat Kota Kediri. Kita menggandeng universitas atau perguruan tinggi negeri misalnya yang ada di sekitar Kota Kediri untuk bisa melakukan swakelola terkait dengan kajian status kesehatan tadi. Kemudian juga bisa dilakukan organisasi kemasyarakatan, ini adalah swakelola tipe 3, dan yang terakhir adalah swakelola tipe 4, yaitu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Seperti yang dilaksanakan pada kegiatan Prodamas. Nah, kemudian bagaimana sih tahapan swakelola? Tentunya seperti dalam tahapan pengadaan barang jasa tadi harus dimulai dulu dari awal, yaitu di perencanaan swakelola. Ini harus direncanakan dulu, tidak tiba-tiba setelah pelaksanaan, oh ini enaknya di swakelola saja. Padahal untuk di biaya pendukungnya belum disiapkan. Karena tentunya pengadaan yang melalui swakelola dan pengadaan yang melalui penyedia, tentunya biaya-biaya yang harus diadakan itu tentunya akan berbeda. Kemudian di dalam peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021 itu terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu ada persiapan, ada pelaksanaan, pengawasan, dan serah terima dari pengadaan barang jasa melalui swakelola tadi. Ini tahapan-tahapan yang akan kita lalui untuk pelaksanaan swakelola. Ada perencanaan, mulai identifikasi sampai dengan cara pengadaannya, pemaketan, waktu pemanfaatan. Ini yang penting adalah waktu pemanfaatan ini. Ini kaitannya adalah kapan barang tersebut dimanfaatkan, maka proses pelaksanaan pengadaannya itu adalah sebelum dari waktu pemanfaatan barang jasa tersebut. Sebagai misal, misalnya ada hasil swakelola yang mana kita rencanakan pemanfaatannya itu di bulan Juni. Maka pelaksanaan pengadaan barang jasanya, baik mulai proses pemilihan, kemudian proses pelaksanaannya, sampai serah terimanya diupayakan sebelum bulan Juni tersebut. Demikian juga untuk swakelola, perencanaannya sudah jelas tadi pada saat RKA, kemudian nanti pelaksanaan atau pemilihan siapa yang melaksanakan swakelolanya, kemudian dilakukan proses swakelolanya. Kemudian anggaran pengadaan. Nah, tentunya dalam besaran
pelaksanaan anggaran swakelola itu juga harus dipikirkan dengan mengacu kepada proses efisien dan efektif. Untuk persiapan itu biasanya kaitannya adalah dengan penetapan penyelenggara swakelola, kemudian rencana kegiatan, ada jadwal pelaksanaan. Nah, ini yang sering kali kita terlupakan, harus ada spektek dan KAK yang akan kita lakukan. Jadi nanti koridornya itu sudah jelas, yaitu memenuhi spektek dan memenuhi apa yang tercantum di dalam KAK. Kemudian ada review RAB, ini adalah di proses persiapan, kemudian finalisasi dan tanda tangan kontrak swakelola. Finalisasi dan tanda tangan kontrak ini menjadi titik awal dari proses pelaksanaan swakelola. Karena di sana akan menyantumkan apa saja yang dikontrakkan, jenis pekerjaan apa saja yang akan dilakukan, kemudian siapa saja yang terlibat, dan pembayarannya seperti apa. Kemudian di pelaksanaan, tadi sudah sempat saya singgung bahwa pelaksanaannya tentunya harus sesuai dengan KAK atau spektek yang sudah ditentukan. Kemudian mengajukan kebutuhan tenaga. Nah, ini yang agak terkadang kita lupa, yaitu untuk menyusun laporan. Karena laporan ini menjadi dasar dari PPK dan berdasarkan kontrak untuk melakukan pembayaran. Harapannya pembayaran dilakukan itu sudah sesuai dengan KAK maupun spektek yang dilakukan dan pembayarannya sudah sesuai dengan besaran yang diatur di dalam kontrak itu sendiri. Yang tidak kalah penting adalah adanya pengawasan dan pelaporan. Di dalam proses pelaksanaan tentunya harus dilakukan yang namanya pengawasan. Harapannya nanti apabila ada kesalahan-kesalahan dalam proses pelaksanaan itu bisa segera dilakukan perbaikan. Sehingga tujuan atau pelaksanaan itu akan tetap sesuai dengan KAK yang telah ditetapkan. Dan tahapan terakhir adalah pada pertanggungjawaban. Ini adalah penyerahan hasil pekerjaan swakelola diserahkan dari mungkin pelaksana swakelola kepada dalam hal ini adalah di PPK. Kemudian sampai sejauh mana kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan. Siapa saja yang terlibat? Yang terlibat di sini ada PA-KPA, kemudian PPK, terkait dengan perencanaan, persiapan dan spesifikasi maupun KAK, kemudian ada Pokja atau PP. Ini kalau misalnya di dalam proses pengadaan barang jasanya itu merupakan dipisah kontraknya. Kemudian ada penyelenggara swakelola, kemudian ada penyedia. Ini apabila kita melakukan proses pengadaan melalui penyedia. Di dalam swakelola pun terkadang memang kita juga akan melibatkan penyedia. Nah, nanti tergantung apakah kontrak dalam pengadaan barang jasa terkait dengan kegiatan tersebut dilakukan sendiri oleh penyelenggara swakelola atau bisa jadi karena merasa kurang mampu bisa diadakan sendiri oleh PPK baru nanti diserahkan kepada pelaksana atau penyelenggara swakelola. Penyelenggara swakelola itu ada 3 tim. Yang pertama adalah tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Ini tadi sudah. Nah, bagaimana dengan setelah direncanakan, ada identifikasi waktu pemanfaatan, anggaran sudah disiapkan, yang tidak kalah penting adalah bahwa swakelola pun itu harus diumumkan pada SIRUP atau Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Nah, kapan dilakukan? Yaitu pada saat rancangan peraturan atau rancangan perda tentang APBD telah disetujui oleh Pemda dan DPRD. Bagaimana kalau ada perubahan? Tidak masalah, tetap bisa dilakukan. Dan sebagai pengingat, menurut aturan yang ada, bahwa RUP itu paling lambat dilakukan tanggal 31 Maret pada tahun anggaran tersebut. Di kita, itu dilakukan pada tanggal 31 Januari. Nanti sudah lewat ya, mungkin tidak ada yang dilakukan pemotongan atas RUP,
apabila belum mengumumkan. Nah, kemudian apa saja sih isi dari RUP Swakelola? Paling tidak memuat nama dan alamat KPA, kemudian nama paketnya, tipe swakelolanya apa. Nah, ini untuk menghindari kebingungan ketika nanti pas pelaksanaan. Kalau tipenya sudah kita ketahui dari awal, tinggal pelaksanaan, kita tinggal menyiapkan dokumen pendukung untuk pelaksanaan tipe swakelola tersebut. Yaitu ada tipe 1, 2, 3, dan 4. Kemudian siapa sih nama penyelenggara swakelolanya? Kemudian uraian pekerjaannya, volume pengerjaan, lokasi pekerjaan, sumber dana, kemudian besarnya total perkiraan, dan perkiraan jadwal pengadaan barang jasanya. Ini adalah RUP yang kita cantumkan di sana. Untuk menyukseskan penggunaan produk dalam negeri, calon pelaksana swakelola pun sekarang juga harus diwajibkan untuk menyampaikan personil proposal yang mengutamakan bahan material bahan dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia. Jangan sampai swakelola nanti tenaganya dari tenaga asing. Nah, ini tentunya tidak membangun atau turut serta dalam program pemberdayaan atau penggunaan produk dalam negeri ini. Kemudian ada beberapa larangan yang terkait dengan swakelola, yaitu karena tadi sudah ada 3 tim persiapan, pelaksana, dan tim pengawas. Ini diupayakan biar tidak ada pertentangan kepentingan untuk tim persiapan dan tim pengawas ini tidak boleh merangkap selaku tim pelaksana. Sehingga agar tidak terjadi pertentangan kepentingan. Bagaimana kalau tim persiapan juga jadi tim pengawas? Ini malah tidak masalah. Karena bisa jadi tim pengawas dan tim persiapan ini menjadi satu. Kemudian perbuatan yang dilarang sama, yaitu berusaha mempengaruhi PAKP atau WK dalam bentuk dan cara apapun, kemudian membuat atau menyampaikan dokumen atau keterangan palsu, kemudian melakukan KKN dalam penyelenggaraan swakelola. Kita lanjutkan terkait dengan bagaimana sih dan syarat apa sih untuk bisa melakukan swakelola tipe 1 ini. Swakelola 1 itu tentunya dilakukan oleh OPD yang bersangkutan atau dilakukan oleh kita sendiri. Nah, selain kita sendiri, BLU juga bisa melakukan swakelola. Baik juga Badan Layanan Umum Daerah itu juga bisa melakukan swakelola tipe 1. Perguruan tinggi juga bisa melakukan swakelola tipe 1 yang merupakan bagian dari misalnya Kementerian Lembaga Penanggung Jawab Anggaran, contohnya misalnya Universitas Airlangga. Ini tentunya bagian dari Kementerian Pendidikan. Ini adalah termasuk dalam swakelola tipe 1. Syaratnya apa? Syaratnya sudah jelas bahwa memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis. Bagaimana kalau tidak mempunyai? Ya, tentunya namanya OPD teknis tentu sudah pasti akan mempunyai kemampuan teknis. Kemudian untuk persyaratan penyelenggara swakelola tipe 2. Tipe 2 maknanya adalah bahwa KLPD lain bisa sebagai pelaksana swakelola tipe 2. Kemudian UKBPJ juga boleh. Dalam hal ini adalah untuk memfasilitasi pemilihan penyedia barang jasa dari lembaga OPD lain yang mungkin belum mempunyai pengalaman terkait pengadaan barang jasa tersebut. Kemudian BLU atau BLUD dari daerah lain. Misalnya kita mempunyai program untuk survei terkait dengan atau pengobatan kasus-kasus pada penyakit kanker misalnya. Sementara di RSUD-nya belum bisa. Nah, ini nanti
bisa jadi terkait dengan sosialisasi penanganan kanker ini, sebagai misal RSUD Gambiran, karena dia belum punya, dia bisa memberikan kesempatan kepada rumah sakit lain ditunjuk sebagai pengelola sepak bola tipe 2 untuk melaksanakan proses sosialisasi penanganan kanker tersebut. Kemudian sama untuk persyaratannya memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis. Nah, bagaimana dengan untuk yang sekolah tipe 3? Ini tipe 3 itu adalah lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat sipil, Ormas. Contohnya itu bisa perguruan tinggi swasta, bisa organisasi provinsi atau ormas yang lain. Kalau ini syaratnya sudah jelas juga bahwa harus mempunyai atau mempunyai izin terkait berbadan hukum dari yayasan atau perkumpulan dan disahkan oleh Kemenkumham. Kemudian mempunyai status valid keterangan pajak KSBP, mempunyai struktur organisasi, anggaran dasar dan lain sebagainya, mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang jasa yang diadakan, kemudian mempunyai personil tetap, menguasai kantornya. Dalam hal melakukan kemitraan harus disertai perjanjian kerjasama terkait dengan mitra lain yang bekerjasama dengan ormas tersebut. Nah, kita lanjutkan dengan sepak bola tipe 4. Ini dilaksanakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat. Sebagai misal ini adalah dalam pelaksanaan program MAS yang telah kita lakukan. Syaratnya apa saja? Yaitu memiliki sekretariat dan alamat yang benar dan dikukuhkan oleh pejabat yang berwenang. Memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang jasa sejenis yang diswakelakan. Ini adalah persiapannya. Ini adalah rangkuman. Nanti mungkin hal-hal yang perlu apa saja yang disiapkan ketika pelaksanaan tersebut dilakukan. Sebagai misal ini sepak bola tipe 1, untuk tim persiapan dan pengawas tim pelaksana tentunya yang paling berhubungan adalah antara PPK dan PAKPA. Untuk rencana kegiatan pada sepak bola tipe 1 ada tim persiapan, ada PPK, jadwal pelaksanaan sama, kemudian review RAB juga sama. Untuk tipe 2, tipe 3 relatif sama, yaitu bahwa untuk tim persiapan dan tim pengawas yang menetapkan itu adalah PAKPA. Kemudian tim pelaksananya adalah bisa KLPD lain untuk tipe 2, kemudian Ormas untuk tipe 3. Kemudian untuk yang tipe 4, ini tim persiapan dan tim pengawas yang menetapkan adalah pimpinan kelompok masyarakat. Kemudian siapa tim pelaksananya juga ditetapkan oleh tim pimpinan kelompok masyarakat. Yang membedakan antara tipe 2 tipe 3 adalah untuk swakolanya yang menetapkan adalah tim persiapan baik penyusun dan penetapannya. Tapi untuk swakola tipe 2 dan tipe 3 baik rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, kemudian review spesifikasi teknis dan KAK, review RAB, finalisasi. Nah, ini yang membedakan adalah yang menyusun tim persiapan, yang menetapkan PPK. Demikian juga untuk tipe 3. Yang menyusun adalah tim persiapan, yang menetapkan adalah PPK. Sementara di tipe 4, untuk rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, tim persiapan yang mempersiapkan dan menetapkan. Kemudian untuk review teknis itu adalah penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli teknis yang ditugaskan oleh PPK. Kemudian review RAB-nya ada tim pelaksana atau pegawai instansi yang ditunjuk untuk yang menetapkan. Nah, untuk finalisasi tentunya adalah PPK dengan tim pelaksana yang akan melaksanakan sepak bola tersebut.
Ketentuan persiapan untuk swakelola tipe 3 bisa jadi dalam proses pelaksanaan swakelola tipe 3 dalam hal ini adalah dengan ormas. Apabila hanya ada satu calon yang dinilai mampu, maka cukup dengan melakukan permintaan kesediaan. Tapi apabila lebih dari satu calon pelaksana yang dinilai mampu, maka bisa dilakukan dengan proses pemilihan, yaitu dengan cara mengajukan portofolio dan proposal kepada PPK. Demikian juga nantinya pemenangnya juga bisa lebih dari satu untuk pelaksana swakelola dan ditentukan dengan melakukan tata cara, negosiasi teknis, dan biaya. Untuk tipe 4, PA-KPA melalui PPK melakukan undangan kepada masyarakat, kemudian tanggung jawab masyarakat menyampaikan surat pernyataan kesediaan, kemudian ditetapkanlah oleh PA-KPA kelompok masyarakat tersebut sebagai pelaksana swakelola. Nah, untuk memperlancar proses pelaksanaan swakelola pada tipe 4 ini atau pada kelompok masyarakat, karena bagaimanapun juga kita kan juga harus namanya masyarakat perlu adanya pendampingan. Oleh karena itu, PPK perlu menugaskan pegawai pada instansi yang bersangkutan untuk melakukan pendampingan atau asistensi penyelenggara swakelola. Dengan harapan, dengan adanya asistensi ini bisa terlaksana swakelola tipe 4 secara baik dan sesuai dengan aturan yang ada. Namun apabila misalnya dirasakan selain didampingi oleh dari OPD yang bersangkutan, bisa jadi perlu tenaga ahli oleh tenaga ahli ini untuk mendampingi mereka. Nah, siapa yang berkontrak tenaga ahli ini? Tentunya PPK yang akan mengontrak tenaga ahli ini dan ditugaskan untuk mendampingi Pokmas yang menjadi pelaksana swakelola. Berdasarkan peraturan LKPP mulai dari DIPA. Nah, berdasarkan peraturan LKPP nomor 3 2021 ini, persiapan swakelola yaitu dilakukan penetapan pelaksana swakelola dulu. Siapa sih yang akan melaksanakan? Kemudian ada nota kesepahaman. Misalnya untuk yang tipe 2, baru nanti ada penandatanganan kontrak dengan pelaksana swakelola. Nota kesepahaman itu hanya diperlukan untuk swakelola tipe 2 berdasarkan peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021. Nah, kesempatan kerjasama swakelola tipe 2 ini misalnya antara PA-KPA dengan penanggung jawab anggaran dengan pejabat KLPD lain, atau PA-KPA didelegasikan kerjasama dengan pejabat KLPD sebagai pelaksana swakelola. Nah, biasanya di Kota Kediri diminta untuk adanya MOU antara kepala daerah dengan pimpinan dari PTN yang bersangkutan. Namun dalam proses pengadaan barang jasanya sebenarnya yang kesepakatan kerjasama ini setelah ada MOU tadi dilanjutkan dengan kesepakatan kerjasama antara PA-KPA dan pimpinan KLPD yang lain, atau bisa jadi ditunjuk oleh PA-KPA di mana pejabat tadi bisa dilakukan oleh satu tingkat yang lebih rendah, misalnya dari rektor diturunkan menjadi kepada dekan dan lain sebagainya. Di pasal 7 mengubah ketentuan bahwa kesepakatan kerjasama pada swakelola tipe 2 itu adalah bersifat opsional. Kemudian adanya pencantuman kewajiban menggunakan PDN dan katalog elektronik apabila swakelola membutuhkan material bahan alat tertentu. Ini harus kita perhatikan bahwa dalam proses pengadaan barang jasa yang melalui swakelola pun untuk penggunaan PDN itu tetap diutamakan. Kita lanjutkan. Ini adalah terkait dengan penyelenggaraan tim swakelola, di mana penyelenggara swakelola itu ada tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Ini sudah kita sampaikan di awal
slide tadi. Ini adalah tugas dari masing-masing tim sebagai penyelenggara swakelola. Tim persiapan tugasnya adalah menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Untuk tim pelaksana, tugasnya yaitu melaksanakan, kemudian mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala. Dan tim pengawas adalah mengawasi mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan fisik maupun administrasi dari swakelola yang dilaksanakan. Penyelenggara swakelola dapat ditambahkan dari unsur UKBPJ sesuai dengan kompetensi teknis pekerjaan yang diswakelolakan, sehingga nanti pekerjaan tersebut akan dapat berjalan lebih lancar. Ini adalah tim persiapan. Salah satu tugas yang utama adalah terkait dengan jadwal pelaksanaan. Kapan saja kegiatan tersebut akan dilaksanakan, yang ini nanti akan menjadi dasar dari tim pengawas untuk mengawasi tim pelaksana. Ini terkait dengan persiapan, ada review RAB. Tentunya review RAB itu adalah terkait dengan kebutuhan apa saja yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan swakelola tadi. Mungkin kalau butuh tenaga ahli akan dibutuhkan tenaga ahli, ini juga harus disampaikan di dalam RAB tersebut. Kemudian kira-kira untuk materialnya apa saja, ini juga disampaikan sehingga paling tidak nanti dalam pelaksanaannya tidak melebihi dari RAB yang sudah ditetapkan. Ini adalah untuk pelaksana. Dalam pelaksanaan swakelola, untuk tenaga ahli pada tipe 1 itu tidak boleh melebihi 50% dari jumlah anggota penyelenggara swakelola. Sebagai misal, kalau anggota penyelenggaranya itu ada 10, maka tim ahlinya tidak boleh melebihi 50% dari jumlah anggota penyelenggara swakelola. Kemudian tipe 2 dan tipe 3, dengan jumlah paling banyak, itu tenaga ahlinya cuma 10% dari jumlah tim pelaksana, atau sekurang-kurangnya berjumlah 1 orang. Nah, tenaga ahli pendukung lapangan termasuk dalam bagian dari kontrak swakelola. Ini yang paling penting lagi, yaitu pendampingan atau asistensi penyelenggara swakelola. Untuk mendukung agar penyelenggaraan swakelola tipe 4 ini berhasil, perlu dilakukan pendampingan. Siapa saja pendampingnya? Pendampingnya bisa jadi dari pegawai dari instansi yang menyelenggarakan, bisa juga dari tenaga ahli yang kontraknya dibuat terpisah dari kontrak swakelola tipe 4. Ini terkait dengan rencana anggaran biaya, apa saja yang ada di sana, apa saja yang harus dicukupi, mulai dari gaji, kemudian biaya material, biaya lainnya, misalnya rapat, perjalanan, komunikasi, dan lain sebagainya, dimasukkan dalam RAB. Kemudian kegiatan apa saja yang mendukung kegiatan swakelola. Kalau misalnya pengadaan barang jasanya di tipe 1, tentunya harus melalui dan sesuai dengan ketentuan dalam Perpres. Dalam hal ini ada Perpres 12. Kemudian kalau di PNBP-nya sudah ditetapkan tarifnya, maka kebutuhan pengadaan barang jasa itu akan mengikuti apa yang telah ditetapkan di PNBP tersebut. Itu adalah untuk tipe 1. Kemudian untuk tipe 2. Tipe 2 ini apabila dalam proses pelaksanaannya itu ada yang harus mengadakan pengadaan barang jasa melalui penyedia, yang pertama adalah kalau sudah ada tarifnya, maka kita menyesuaikan dengan tarif yang ada yang telah ditentukan oleh tarif pada PNBP tersebut. Bagaimana kalau tidak? Nah, kalau tidak, tentunya maka dimasukkan dalam kontrak swakelola atau
apabila pelaksana swakelolanya tidak mampu melaksanakan proses pengadaan barang jasa untuk bahan material jasa lainnya tersebut, maka akan dilakukan oleh BPK melalui kontrak yang terpisah. Demikian juga untuk swakelola tipe 3 maupun swakelola tipe 4. Yang membedakan di sini adalah kalau tipe 3 dan 4 semuanya mampu melaksanakan, maka dimasukkan dalam kontrak swakelola. Namun apabila penyelenggara swakelolanya baik tipe 3 dan tipe 3, 4 ini tidak mampu, maka yang menyelenggarakan atau yang mengurusi pengadaan barang jasanya yaitu PPK melalui kontrak yang terpisah sesuai dengan peraturan Perpres mengenai pengadaan barang jasa. Nah, kemudian kontrak swakelola itu dilakukan oleh PPK dengan pimpinan pelaksana swakelola. Apa saja yang harus ditetapkan di sana? Yaitu para pihak, barang jasa yang akan dihasilkan, nilai yang diswakelolakan, jangka waktu pelaksanaan, hak dan kewajiban para pihak. Nah, di sini juga nantinya dilakukan negosiasi sebagai dasar untuk penyusunan kontrak. Sebagai misal, kapan dan pada tahapan mana serta besaran jumlahnya itu nanti harus dicantumkan dalam kontrak swakelola ini. Sehingga nanti ketika pas pelaksanaan, proses pencairan atau pembayaran didasarkan pada apa yang telah ditetapkan dalam kontrak. Sebagai misal, contohnya adalah begini. Kalau di dalam kontrak, karena ini adalah pelaksanaan untuk tipe 4 misalnya, perlu dana awal untuk pembelian bahan-bahan. Maka di sana disebutkan pencairan tahap 1 dilaksanakan ketika awal proses pengadaan sebesar sekian persen dari nilai kontrak. Kemudian pada tahap selanjutnya juga ditetapkan sehingga nantinya pada saat proses pembayaran bisa dilakukan sesuai kontrak yang ada. Kemudian kontraknya tentunya harus dibuat dua, satu untuk PPK, kemudian yang kedua untuk pimpinan kelompok masyarakat. Kontraknya harus dibuat dua, satu dipegang oleh PPK, satu dipegang oleh penyelenggara atau pelaksana dari pekerjaan swakelola tersebut. Nah, yang paling penting dari tanda tangan kontrak ini adalah bahwa tandangan kontrak bisa dilakukan apabila setelah DPA atau DIPA telah disahkan. Apabila belum disahkan, ya menunggu sampai DIPA atau DPA tersebut disahkan. Ini pelaksanaan swakelola tipe 1, tadi perencanaannya sudah digambarkan di atas. Pelaksanaan swakelola tipe 1 itu tentunya harus sesuai dengan mohon izin Pak Muklis, ini kira-kira sampai jam berapa untuk pemaparannya? Lanjut, silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya silakan tombol resen atau tulis di chat Zoom ya. Lanjut Mas Yudi. Masih sampai jam 11. Oke, untuk pelaksanaan swakelola tipe 1 itu dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang ditetapkan oleh BPK. Tentunya sama, ini sebagai contoh misalnya perjalanan dinas. Perjalanan dinas biasanya itu dilaksanakan dengan swakelola tipe 1. Siapa yang melaksanakan? Yang melaksanakan ya kita. Misalnya kita mencari tiket sendiri, kemudian melakukan pembayaran atas kegiatan tersebut. Kemudian sebagai contoh lagi, misalnya kita akan mengadakan sosialisasi terkait dengan pengadaan barang jasa yang dilaksanakan oleh UKBBJ. Itu di dalam item-item waktu perencanaan, mulai dari adanya narasumber, kemudian kebutuhan ATK, mungkin kalau sosialisasinya dilakukan di hotel ada sewa tempat, kemudian terkait makan minumnya, mungkin kalau diperlukan perjalanan dinas dalam daerah juga disediakan di situ. Nah, ini yang semuanya yang mengusahakan adalah kita.
yang tidak bisa kita selenggarakan sendiri, misalnya kalau sewa hotel kan tentunya harus menyewa pada penyedia. Nah, ini yang disebut dengan penyedia dalam swakelola. Ini adalah pelaksanaan tipe 1. Yang tentunya pengekspejian dan sebagainya sebagaimana yang tercantum di dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan itu sebagai acuan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan swakelola tipe 1. Kemudian bagaimana kalau misalnya terkait dengan swakelola tipe 1 terkait dengan pemeliharaan. Nah, di situ harusnya sudah ada apa saja yang diperlukan terkait dengan swakelola tersebut. Mulai dari tenaga ahlinya berapa, tenaga tukangnya berapa, mungkin juga barang-barang yang diperlukan dalam proses swakelola untuk pemeliharaan. Untuk pengekspejian sekali lagi disesuaikan dengan ketentuan yang ada di dalam pedum kegiatan yang telah ditetapkan oleh wali kota. Kemudian bagaimana untuk pelaksanaan swakelola tipe 2, 3, dan 4? Secara garis besar untuk pelaksanaannya adalah sama, yaitu dilakukan sesuai dengan KAK yang telah ditetapkan. Kemudian bagaimana pengajuan kebutuhan tenaga kerja, ya tentunya disesuaikan dengan RAP yang juga tercantum di dalam kontrak tersebut. Kemudian untuk susunan laporan, penerimaan, dan lain sebagainya itu adalah menjadi tanggung jawab dari tim pelaksana. Untuk pelaksanaan swakelola ini dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain. Ini yang tidak dilarang. Jadi kontrak dalam kontrak itu tidak boleh, khususnya untuk pelaksanaan swakelola ini. Misalnya kita berkontrak dengan Universitas A, nah ternyata oleh Universitas A misalnya dikontrakkan atau dialihkan kepada penyedia. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Kemudian terkait dengan pembayaran, sekali lagi akan disesuaikan dengan bunyi yang tercantum di dalam kontrak tersebut dan sesuai dengan peraturan undang-undangan yang ada. Apabila kebutuhan barang jasa melalui penyedia untuk mendukung pelaksanaan swakelola, maka bila yang melaksanakan itu adalah pelaksana swakelola harus berpedoman pada prinsip dan etika pengadaan barang jasa. Namun bila sudah ada di sana ada PTNBH yang sudah ataupun BLUD yang sudah mempunyai tarif terkait dengan itu atau juga sudah mempunyai aturan terkait pengadaan barang jasa penyedia yang mendukung swakelola, maka aturan BLU maupun BLUD tadi yang digunakan. Untuk pembayaran swakelola ini sebagaimana yang tercantum dalam kontrak itulah yang akan dilaksanakan oleh PPK. Oleh karena itu perlu dibuat serinci mungkin kira-kira nanti pembayarannya pada tahap apa. Apakah dibagi per tahap ataukah dibagi per termin, misalnya termin pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian untuk pertanggungjawabannya tentunya disesuaikan dengan pedum yang telah ditetapkan oleh peraturan kepala daerah. Kita lanjutkan. Pembayaran dan pertanggungjawaban. Contohnya untuk pembayaran tahap 1 ada nota kesepahaman, bukti perjanjian, surat pernyataan komitmen, berita acara pembayaran. Nah, pada tahap kedua tentunya yang diperlukan adalah laporan kemajuan pelaksanaan swakelola tersebut. Sampai mana sih berdasarkan perjanjian kontraknya, kemudian surat pernyataan tanggung jawab belanja, berita acara pembayaran, berita acara penyelesaian pekerjaan, dan rekapitulasi penyetoran pajak tahap selanjutnya. Ini contohnya. Kemudian yang terakhir ada laporan kemajuan pelaksanaan, kemudian surat pernyataan hampir sama. Yang terakhir adalah surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan. Kemudian rekapitulasi penyetoran pajak tahap selanjutnya. Ini adalah bukti-bukti
yang dilampirkan dan pertanggungjawaban yang akan dilaksanakan. Nah, apabila sudah terjadi pembayaran, yang tidak kalah pentingnya proses dalam pelaksanaan swaklola adalah pengawasan dan serah terima swaklola. Mulai dari mana sih pengawasannya? Yaitu mulai dari administrasi, kemudian fisiknya, sampai dengan administrasi keuangan. Harapannya kalau semua tim pengawas itu bisa melaksanakan pengawasan secara efektif, apabila di proses awal ada yang kurang tepat, kemudian pada saat pelaksanaan tesis ada yang kurang tepat, tidak sesuai dengan KAK, maupun pada saat administrasi keuangan ada yang kurang, ini tim pengawas segera melakukan evaluasi biar dilakukan perbaikan oleh tim pelaksana. Namun dari evaluasi tetap tidak bisa dilakukan tim koreksi, itu silakan dilaporkan kepada PPK untuk memberikan kepada PPK, Pak PPK, ini dalam pelaksanaan ada beberapa yang perlu dikoreksi. Dan nanti PPK yang akan menyampaikan kepada tim pelaksana untuk mengambil tindakan korektif. Sehingga pelaksanaan swaklola yang kita harapkan tidak melenceng terlalu jauh dari KK yang sudah ditetapkan. Nah, ini yang terakhir yaitu terkait dengan serah terima swaklola. Siapa saja yang menyerahkan? Yaitu tim pelaksana. Tim pelaksana ini setelah dilakukan pengawasan oleh tim pengawas, dia akan menyerahkan kepada PPK dengan melalui adanya berita acara serah terima hasil pekerjaan. Nah, setelah diterimakan kepada PPK, PPK akan menyerahkan hasil pekerjaan swaklola tadi kepada PA KPA. Nah, tentunya sebelum diserahkan kepada PPK, tim pengawas harus sudah melaksanakan pekerjaannya, mengawasi apakah ini sudah sesuai KAK yang ditetapkan. Nah, bagaimana kalau hasil dari pekerjaan swaklola tadi itu akan dibahkan kepada kelompok masyarakat? Maka akan dilakukan proses serah terimanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ya, yang terakhir, ini penyelenggara swaklolanya kok ada kendala ya, sehingga tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Kira-kira harus disanksi seperti apa? Sanksi dapat dikenakan kepada penyelenggara swaklola atas adanya pelanggaran penyelenggaraan swaklola yang dilakukan oleh PPK. Apa saja sanksinya? Bisa jadi yang sudah tercantumkan di situ, misalnya di dalam kontrak sudah disebutkan sanksinya, maka pekerjaan akan dihentikan, kemudian PPK akan menunjuk tidak akan melakukan pencarian selanjutnya. Ini adalah sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada penyelenggara swaklola. Yang paling berat yaitu pembatalan sebagai penyelenggara swaklola. Ini adalah sanksi yang mungkin dapat diberikan kepada swaklola. Namun tentunya akan menjadi catatan tersendiri apabila tujuan dari swaklola ini adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, untuk masyarakat ini tentunya perlu diberikan sanksi yang mana sanksinya tetap diberikan, namun jangan sampai menyebabkan kelompok masyarakat ini jadi takut untuk melaksanakan swaklola. Nah, untuk agar tidak terjadi pelanggaran terhadap penyelenggaraan swaklola, harus didampingi oleh OPD atau petugas yang ditunjuk atau ahli yang ditunjuk oleh PPK. Sehingga sanksi-sanksi ini tidak perlu dilakukan. Nah, pengenaan sanksi tentunya untuk yang tipe 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau dengan untuk yang tipe 2, tipe 3, dan tipe 4 itu adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam kontrak. Sehingga sanksi itu juga harus dicantumkan di dalam kontrak
Dengan harapan nanti apabila ada pelanggaran ataupun kelalaian, sanksi tersebut dapat segera dilakukan. Ini adalah modul dokumennya, monggo nanti silakan bisa di-download. Secara garis besar mungkin itu saja Pak Muklis, mungkin bisa dilakukan diskusi. Nah ini nanti contoh-contoh untuk nota kesepahaman, pokok-pokok perjanjian, SSUK maupun SSSKK ada di dalam slide. Ini adalah contoh dari nota kesepahaman yang mungkin bisa jadi acuan dari teman-teman yang nanti akan melaksanakan pelaksanaan swaklola. Ini adalah untuk swaklola tipe 2. Ini kontrak swakelolanya. Kemudian ini syarat-syarat umumnya. Ini nanti bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Ini swaklola tipe 1 yang menggunakan kontrak hampir sama. Ini juga semuanya ada di MDS tipe 1. Silakan nanti di-download terkait dengan peraturan nomor 2 tahun 2022, peraturan Deputi 1. Mungkin itu Pak Muklis yang bisa disampaikan. Kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mungkin akan bertanya, silakan melalui Bapak Muklis selaku moderator. Monggo Pak Muklis. Baik, terima kasih Mas Yudi atas penyampaian materi terkait dengan swaklola. Silakan Bapak Ibu kalau mau ada yang disampaikan, didiskusikan, silakan klik tombol raise hand atau silakan di chat Zoom Bapak Ibu sampaikan. Jadi yang disampaikan Pak Yudi tadi sudah sangat lengkap ya, sampai dengan model dokumen. Nah, model dokumen dari KAK, dari berita acara negosiasi ya, terus kemudian penyampaian RAP. Nah ini semua sudah ada nih, Bapak Ibu tinggal download di sipraja.lkpp.go.id. Di situ sudah sangat lengkap. Baik swaklola. Jadi swaklola tipe 1 yang dimaksud Mas Yudi di sini swaklola tipe 1 yang kontraktual Bapak Ibu. Jadi swaklola tipe 1 yang kontraktual, misalnya swaklola tipe 1 yang kontraktual itu karena bendaharanya sudah berbeda. Misal BKD ya kan mengadakan swaklola dengan rumah sakit Gambiran BLUD untuk tes kesehatan CPNS. Nah, ini swaklola tipe 1 yang kontraktual. Nah, ini bisa. Atau Kementerian Pendidikan berkontrak swaklola dengan perguruan tinggi negeri yang di bawah Kementerian Pendidikan. Nah, ini juga swaklola tipe 1 yang kontraktual. Tapi manakala misal PUPR melaksanakan sendiri, BKD melaksanakan sendiri kegiatan sosialisasi fintech, itu tidak perlu ada kontraktual. Gitu. Jadi cukup itu adalah kegiatan swaklola tipe 1, tidak perlu ada yang kontraktual. Silakan Bapak Ibu yang mau disampaikan, atau yang mau silakan disampaikan di chat Zoom. Sebenarnya banyak Mas Yudi diminta ya kan, kita diminta untuk menyampaikan terkait dengan swaklola gitu. Nah, ini atau mungkin sudah sangat paham ya Bapak Ibu semuanya, atau mungkin yang terkait dengan swaklola yang ada di Prodamas yang dulu adalah swaklola tipe 1 pernah terus kemudian menjadi swaklola tipe 4 yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan atau silakan tulis di chat Zoom atau di klik tombol raise hand kalau kita mau berinteraksi secara langsung. Atau gara-gara ada sanksi tadi ya Mas Yudi ya, jadi nggak ada yang raise hand ya. Takut disanksi. Masih ya? ada waktu sekitar 40 menit ya Bapak Ibu, silakan sampai nanti jam 11. Silakan. Nah, ini ada Ferry Mahbub. Nah, bisa bergabung saja nih Mas Ferry. Silakan Mas Ferry. Saya kasih kesempatan untuk bergabung. Klik unmute. Nah, silakan Mas. Ya, selamat pagi Pak Yudi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas Ferry. Pak kabar ya ini ya. Nggih, Pak mau tanya untuk swaklola tipe 4 yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Sekarang kan itu basicnya pakai NPWP Pak ya. Jadi NPWP itu sebagai pintu masuknya di Bapeda untuk bisa mengajukan proposal istilahnya gitu. Nah, apakah boleh
untuk Pokmas yang sama itu melakukan kegiatan di tahun yang berbeda. Contoh tahun kemarin sudah dapat dengan Pokmas A, sekarang juga dapat nama Pokmasnya sama. Apakah diperbolehkan? Baik. Nggih. Kalau secara prinsip Pak, kalau di dalam peraturan itu yang terkait dengan Pokmas, sepanjang dia mampu dan sesuai dengan tugas atau lingkup pekerjaan yang ada dalam PAK tadi, itu dia tidak dibatasi sampai berapa kali dia bisa melakukannya. Namun terkadang yang perlu diperhatikan adalah non sewu ya, terkadang Pokmas itu kan juga banyak. Kalau misalnya yang bersangkutan terus yang dapat, biasanya kan ada semacam masa lulu lagi yang dapatkan seperti itu. Ya, ini mungkin jadi pertimbangan dari OPD yang bersangkutan. Namun secara prinsip dan aturan, sepanjang Pokmas tersebut dirangka mampu, mempunyai tenaga yang mencukupi untuk melakukan kegiatan tersebut, dia tidak ada aturan yang melarang bahwa dia bisa mendapatkan pekerjaan atau pelaksanaan swakelola pada tahun yang kemarin dia juga mendapatkannya. Pada prinsipnya seperti itu. Namun apabila ada pertimbangan-pertimbangan lain bahwa ternyata misalnya ini yang bisa melakukan itu juga bisa banyak. Nah, tentunya ada pertimbangan yang lain yang perlu juga kita lakukan. Jangan kamu lagi lah, nanti teliti 1 tahun. Bisa jadi Pokmas yang lain yang ditunjuk. Tapi kalau memang sudah tidak ada lagi yang lain, ya ditunjuk tetap itu saja juga tidak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah sekali lagi, karena namanya sudah terbiasa itu, terkadang pengawasannya yang kita terlupakan. Wih, supaya kemarin seperti yang dulu. Nah, ini tentunya tetap harus dilakukan pengawasan secara baik dan berkala. Agar nanti meskipun dia sudah berpengalaman, jangan sampai kita terlena untuk melakukan pengawasan ini. Karena tim pengawas kan juga dari mereka, tapi pengendalian itu adalah dari pendampingan dari sisi OPD yang menyelenggarakan. Bisa jadi juga nanti yang mendampingi adalah diperlukan tenaga ahli, maka pendampingan ini juga tetap diperlukan sehingga koridor perjalanan pelaksanaan swakelola yang dilakukan oleh Pokmas tersebut itu tetap sesuai dengan aturan yang ada. Kalau secara sekali lagi, kalau secara aturan tidak ada yang membatasi seperti kita punya SKP untuk penyedia. Sepanjang dia mampu, sepanjang dia mempunyai tenaga untuk melakukannya, maka dia bisa melakukannya meskipun berkali. Mungkin yang jadi problem adalah apabila biasanya dana hibah itu yang tidak boleh diberikan berturut-turut kepada pihak yang sama. Itu yang mungkin nanti jadi diskusi yang lebih lanjut. Namun untuk pelaksanaannya itu tidak ada yang melarang bahwa kalau saya sudah pernah dapat ini, tahun depan akan dapat lagi, tidak boleh. Itu tidak ada. Cuma ya itu tadi, terkadang kita harus memperhatikan kondisi lingkungan dari Pokmas tersebut. Apakah Posmasnya itu hanya satu, ataukah Pokmasnya itu ada beberapa yang sama-sama mampu dan sama-sama mempunyai kapabilitas untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, tentunya untuk menjaga kondusivitas di masyarakat, perlu juga kita lakukan mungkin semacam pemberian kesempatan kepada Pokmas yang lain untuk melaksanakannya. Seperti itu, Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Muklis. Pak Ferry, ada yang mau disampaikan lagi? Oke, cukup Pak. Siap. Mungkin ya benar sih sampaikan. Jadi tujuan dari swakelola ini kan pemberdayaan ya. Apalagi swakelola tim POM 4 yang pastinya kan pemberdayaan kepada masyarakat gitu kan. Jadi semakin masyarakat yang terlibat semakin banyak, saya kira keaktifan pemberdayaan itu kan semakin berhasil gitu kan. Terus kemudian tadi yang disampaikan Pokmas apakah harus ber-NPWP? Sebenarnya pernah juga kita koordinasi dengan KPP Pratama, sebenarnya Pokmas itu kan tidak perlu harus ada NPWP gitu. Jadi dia bukan sebuah badan gitu kan.
Jadi dia tidak perlu atau tidak wajib harus ber-NPWP gitu ya Mas Budi ya. Iya. Jadi mungkin Nanti saya menambahin, masalah- jadi gini Bapak Ibu semuanya, sebenarnya swakelola ini, misalnya swakelola tipe 1, itu bicaranya harus tupoksi, gitu Mas Yudi ya. Jadi harus sesuai dengan Iya. tupoksinya. Gitu. Jadi BKD yang melaksanakan terkait dengan BIMTEK, terkait dengan peningkatan SDM, nanti sesuai dengan tupoksinya. PUPR ya harus melaksanakan sesuai dengan tupoksinya PUPR, gitu kan. Itu swakelola tipe 1. Demikian juga swakelola tipe 2, ya harus sesuai dengan tupoksi, tusinya dari KLPD itu tadi gitu. Kalau swakelola tipe 3 yaitu ormas ya, ormas atau organisasi profesi ya. Jadi sesuai dengan visi misinya gitu. Visi misinya apa? Misalnya ya, PUPR mau melaksanakan perencanaan dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, ya bisa saja gitu. Misal di sana ada perkumpulan arsitek gitu. Kita berswakelola dengan mereka, bisa kan Mas Dia? Ini kan masuk swakelola tipe 3 gitu. Jadi masuk ke organisasi profesi. Nah, ini bisa gitu. Nah, terus kemudian itu sesuai apa? Visi misinya mereka. Kalau LSM, misal KB ya, dinas KB, dia mau mengadakan sosialisasi terkait dengan penyuluhan KB gitu. Bisa saja dia kerjasama dengan LSM yang memang visi misinya adalah terkait dengan penggunaan KB atau keluarga berencana. Nah, ini bisa saja berswakelola dengan mereka. Nah, kalau swakelola tipe 4 itu adalah kemampuan. Yang kita lihat adalah kemampuan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi itu Bapak Ibu kita kembali ke tusinya, ke visi misi, ke kemampuan. Ini ada dari Mbak Lilin, silakan bergabung saja Mbak. Nah, silakan disampaikan Mbak Lilin. Monggo. Monggo Mbak Lilin dari Disperindagin. Monggo Mbak. Pak, matur suwun. Karena ini apa? Sudah PKDN, dengar, Mbak. Pak? PKDN, Sampun. Mbak. Oh, nggak dengar? Jelas. Jelas. Sampun, nggih. Jadi terkait yang tadi perubahan di pasal 47, tadi rancangan perpres ya tadi ya. Tadi kan ada perubahan terkait kesepakatan kerjasama swakelola tipe 2 yang bersifat opsional ya. Maksudnya opsional ini di mananya gitu loh. Yang pertama itu. Dan yang kedua tadi untuk yang tim-tim tadi, baik tim persiapan, pelaksana maupun pengawas, itu berarti ditetapkan dengan SK PPK ya, atau SK pengguna anggaran. Mungkin itu dulu Pak. Monggo Mas Yudi, langsung. Oke, siap. Ini izin share. Izin share perpresnya nggih. Pada pasal 47 pasal 47 di dalam pasal 47 ini disebutkan bahwa PAKPA melakukan kesempatan kerjasama dengan kementerian, lembaga perangkat daerah lain, pelaksana swakelola, dan PPK melakukan kontrak dengan tim pelaksana swakelola dengan kesepakatan kerjasama sebagaimana disepakati pada huruf A. Yang dimaksud opsional di sini adalah bahwa biasanya ketika kita melakukan kontrak swakelola yang umumnya pada tipe 2, biasanya kan kita juga mengacu kepada ketentuan di perjanjian kerjasama antar daerah itu. Nah, di situ biasanya ada ditekankan di sana harus ada namanya MOU Pak Muklis ya. Nah, MOU ini sebenarnya kalau di proses pengadaan barang jasa itu sebenarnya cukup dengan perjanjian kerjasama saja. Karena barangkali di kita belum ada MOU dengan universitas terkait.
Nah, ini akhirnya bisa jadi apa yang akan kita laksanakan menjadi agak terhambat dengan tidak adanya MOU ini. Itu makanya di sini disampaikan bahwa ini adalah optional tadi. Terus yang kedua, mohon izin tadi apa, Bu Lilin? Terkait penetapan tim-tim tadi Pak, baik tim dari persiapan, tim pelaksana maupun tim pengawas tadi yang menetapkan kan PPK atau pengguna anggaran saja ini dalam bentuk SK itu. Yang disusun oleh PPK ditetapkan oleh pengguna anggaran. Sekarang kan sama PPK dan pengguna anggaran kan satu orang. Oh ya, berarti satu orang saja Ya, satu. langsung. Kok bisa PPK sama pengguna anggaran jadi satu orang? Berarti ya langsung Bu, langsung ditetapkan oleh pengguna anggarannya. Oke, matur suwun, Pak. Siap, Ya. terima kasih. Ya, mungkin nambah ini. Jadi saat ini Bapak Ibu, Perpres 12 itu mengamanatkan MOU itu hanya untuk swaklola tipe 2 ya Mas Yudi ya. Iya. Swaklola tipe 2. Jadi swaklola tipe 1 apalagi nggak ada ya. Swaklola tipe 3, tipe 4 yang dulu di Perpres 16 itu masih ada MOU, sekarang sudah tidak ada lagi. Hanya di tipe 2. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, ini ada usulan di perubahan Perpres yang akan datang, gitu Mas Yudi ya. MOU itu pun hanya sunah gitu Mas Yudi ya. Jadi karena ngaji pengadaan kita bahasnya boleh iya boleh tidak gitu, mubah gitu, boleh gitu. Jadi kalau mau ada MOU silakan, nggak ada MOU silahkan gitu, sampai seperti itu nanti. Tapi untuk saat ini MOU itu hanya untuk berlaku di swaklola tipe 2 saja. Nah, kalau terkait dengan siapa yang menetapkan, Bapak Ibu siapa yang menetapkan terkait dengan kalau MOU ada tuh tadi ketentuannya. Kalau swaklola tipe 2 berarti MOU itu dengan PA atau KPA ya, PA KPA atau terus dengan perguruan tinggi negerinya misalnya atau KLPD-nya itu yang kepimpinan lembaga atau pimpinan perguruan tinggi atau setingkat di bawahnya itu juga diperbolehkan gitu. Yang setingkat dengan PA-KPA kayak gitu. Itu diperbolehkan gitu. Tapi sebenarnya itu di Perpres perubahan itu rencananya itu hanya sunah saja gitu. Nah, siapa yang menetapkan tadi sudah dijawab Mas Yudi yang pastinya kalau kontrak swakelolanya itu berkontrak dengan PPK, tapi manakala PA-nya juga sebagai PPK yang berkontrak ya PA itu tadi ya gitu Mas Yudi ya. Baik MOU-nya adalah pengguna anggaran, baik kontrak swakelolanya dengan pengguna anggaran gitu kan. Nah, kalau swakelola tipe 2 berarti tim persiapan sama tim pengawas itu yang menetapkan adalah PA-nya, manakala tim pelaksana yang menetapkan adalah KLPD yang lain gitu ya Mas Yudi ya. Betul. Ayo, silakan Bapak Ibu, masih ada waktu sekitar 26 menit. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Sebenarnya swaklola ini sebenarnya prioritas utama harusnya gitu. Ya kan, prioritas utama selama kita memang memiliki kemampuan untuk melaksanakan itu gitu. Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin ada pertanyaan nih. Gimana Pak Yudi kan di sana tadi sampaikan penyedia penyedia tidak minat gitu kan. Padahal kan nggak mungkin penyedia nggak minat tentang pengadaan itu kan nggak mungkin gitu. Tetapi kenapa di sana disampaikan penyedia tidak minat gitu kan? Ya kan? Karena memang pengadaan barang jasa itu tidak diminati gitu. Ya, ada beberapa macam karena tidak diminatinya Mbak Muklis. Mungkin satu karena tadi kecilnya anggaran yang tersedia. Sehingga kalaupun saya lakukan itu tidak efektif, tidak memberi keuntungan kepada saya. Sementara kalau kita sendiri yang melakukan, misalnya SDM kita sudah memenuhi, otomatis kalau misalnya di ASN itu tentunya dia sudah mendapatkan gaji. Nah, kalau yang di penyedia otomatis dia harus memberikan gaji kepada yang akan melaksanakan atau berkontrak untuk melaksanakan tersebut. Sehingga ini dinilai apabila memang nilainya terlalu kecil dari sisi dari keuntungan ataupun dari sisi kemanfaatan dari penyedia, karena bagaimanapun juga kita menyadari namanya pelaku usaha pasti pengennya kan untung.
Kalau untungnya terlalu tipis, itu biasanya enggan mereka melakukan. Nah, ini tentunya mau tidak mau karena kebutuhan kita tetap harus melaksanakan, ya harus kita laksanakan. Sebagai misalnya begini, kita cuma mengecat pemeliharaan rutin yang luasnya hanya mungkin tidak banyak lah. Mungkin kalau kita nilai hanya sekitar 1 juta, 2 juta. Ini tentunya bagi penyedia antara pekerjaannya dan proses pencairannya nanti lebih banyak untuk proses pencairannya. Nah, oleh karena itu, hal ini tentunya bisa kita sikapi dengan melakukan swakelola yang biasanya nilainya kecil. Kemudian yang kedua, tentunya apabila kita mempunyai SDM, kemudian kita ingin meningkatkan skill dari SDM kita dengan harapan nantinya bisa memberikan kontribusi kepada kinerja OPD. Sebagai misal, kita sebenarnya punya nih tenaga-tenaga teknis yang mumpuni di PU. Ada beberapa pekerjaan yang memang kayaknya lebih cepat untuk swakelola daripada saya limpahkan kepada penyedia. Contoh, untuk perbaikan jalan, penempelan jalan yang mungkin tidak bisa kita lakukan karena sebarannya yang luas. Ada di Jalan Mojoroto, ada yang di Merican, kemudian ada yang di Bawang. Nah, untuk efektif efisiennya, karena apabila kita kontrakkan, kontraknya kan banyak. Penyedia belum tentu tertarik. Nilainya sedikit, tempatnya tersebar. Oleh karena itu, juga untuk meningkatkan kemampuan SDM yang ada, makanya misalnya pemeliharaan jalan yang sifatnya hanya menempel saja, bukan melakukan perbaikan secara menyeluruh, nah itu bisa dilakukan dengan swakelola. Harapannya kebutuhan akan penambalan jalan terpenuhi, kemudian SDM kita juga menjadi terlatih bahwa caranya ini loh efektifnya untuk pelaksanaan swakelola untuk pemeliharaan jalan. Seperti itu Pak Muklis. Ya, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau dengan penyedia pasti nggak ada Pak. Kami nggak ada yang nggak kami inginkan. Semua pengadaan pasti kami sanggup untuk melaksanakan. Tapi itu tadi memang ada hal-hal yang kemungkinan penyedia tidak minat. Bisa saja penyedia tidak minat itu karena apa? Karena lokasi Bapak Ibu. Lokasinya yang terpencil, ya kan? Lokasinya yang memang di tempat yang susah dijangkau, ya kan, oleh penyedia. Ya, itulah gunanya swakelola. Siapa yang dilibatkan? Ya, kelompok masyarakat yang ada di tempat itu yang untuk melaksanakan kegiatan swakelola itu. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang didiskusikan, silakan diklik tombol raise hand. Silakan Bapak Ibu atau klik di chat Zoom. Nanti sebenarnya swakelola itu menarik ini. Sebenarnya kalau di PU misalnya, PU atau di rumah sakit tuh ada pemeliharaan yang memang bukan hanya memelihara, itu bukan hanya mengganti gagang pintu atau apa, bukan. Kalau memang dibutuhkan sebuah penyusunan rap, ya kan, ya tetap itu harus dilakukan gitu kan. Misal ada nilai mungkin 50 juta gitu. Nah, itu ya dibentuk saja tim persiapan, tim yang melaksanakan siapa, tim pengawasan gitu Mas Yudi ya. Jadi jelas gitu. Tapi kalau cuma hanya memperbaiki hal-hal yang kecil, platform yang jebol misalnya, ya tidak perlu lah, itu harus ada SK gitu. Tapi manakala memang itu dibutuhkan ada persiapan, ada pengawasan, nah itu ya harusnya dibentuk tim. Nah, SK itu kan sebenarnya SK, kalau menurut saya SK swakelola tipe 1 itu tuh ya sama saja kayak SK tim kegiatan gitu Mas Yudi ya. Kalau menurut saya sih. Kan di tim kegiatan itu kan ada tuh. Ya harusnya tinggal dirinci aja si A si B ini sebagai apa. Dia menyusun perencanaannya, dia yang melaksanakan gitu kan. Seperti kayak kalau swakelola misal swakelola kegiatan BIMTEK misalnya, kan itu bisa disusun juga yang bersangkutan untuk mengawasi kegiatannya, ya kan, yang menyusun rapnya, nah itu bisa juga. Nah, SK tim itu tidak mesti harus terpisah sendiri-sendiri, gitu loh. Bisa saja yang satu SK tim kegiatan itu, tapi jelas di situ tertuang yang bersangkutan ini sebagai apa? Apakah tim persiapan, masuk ke pelaksanaan, atau mungkin di sisi pengawasan? Mungkin gitu Mas Yudi. Gimana? Mungkin ada ditambahkan. Terkadang ada juga yang disebut dengan tim panitianya kan kita bentuk juga Pak. Siapa saja yang akan bertugas sebagai ini itu kan juga bisa sebagai tim pelaksana. Untuk yang tim perencanaan dan lain sebagainya mungkin
Kalau di kita ada SK penetapan terkait dengan PPTK itu kan juga bisa disampaikan bahwa itulah yang nanti akan merencanakan dan mengawasinya. Tapi untuk pelaksananya terkadang kita akan membentuk kepanitiaan untuk pelaksanaan kegiatan A misalnya. Nah, ini kan juga bisa jadi itu diarahkan ke sana. Jadi tidak harus semuanya diwujudkan semuanya, oh ini harus begini. Ternyata di dalam proses kita pun itu kita sudah melaksanakan. Penunjukan sebagai tim PPTK itu ternyata dia kan juga ada di sana disebutkan tugas-tugasnya, yaitu terkait dengan misalnya dia akan melakukan mengawasi pelaksanaan sesuai dengan tugas yang dia sebagai pejabat pelaksana teknisnya. Nah, ini tentunya mungkin juga perlu dikembangkan seperti yang disampaikan Pak Muklis tadi, barangkali perlu dilengkapi dengan SK-SK yang kiranya nanti akan memperlancar dalam proses pelaksanaan maupun dalam proses audit. Nah, biasanya persepsi kita terkait dengan SK-SK tadi cukup dengan SK-SK yang sudah diterbitkan oleh baik oleh PA maupun oleh dengan keputusan wali kota. Seperti itu Pak Muklis yang selama ini terjadi untuk khususnya yang di swaklola tipe 1. Nah, swaklola tipe 1 sebenarnya kan luas. Ya, Ini silakan yang dari perlu Kelurahan Banjaran, silakan bergabung Bapak atau Ibu. Silakan disampaikan langsung. Assalamualaikum Pak Muklis dan Pak Yudi. Waalaikumsalam. Oke. Videonya nggak nampak Pak ini Pak. Jangan nanti kita kembaran nanti, buta ya nanti. Silakan Pak Lurah. Ya, terima kasih. Mohon izin bertanya terkait dengan pelaksanaan Prodamas Plus, terkait Prodamas Plus tipe 4. Artinya kan ini sudah ditetapkan melalui Perwali bahwa tipenya swaklola 4. Mungkin yang pertama kaitannya dengan pengadaan barang. Ini kan sebenarnya di tipe 1 juga bisa lebih efektif dan lebih efisien. Tapi karena sudah ditetapkan oleh Perwali tipe 4, akhirnya kita laksanakan tipe 4. Dimungkinkan atau tidak pertama itu untuk kalaupun 2024 karena ini sudah berjalan, artinya sudah di perencanaan sudah ditetapkan melalui tipe swaklola 4. Dimungkinkan atau tidak ketika PPK atau KPA itu mempertimbangkan bahwa lebih efisien untuk tipe 1. Nah, seperti itu. Yang pertama itu. Terus yang kedua, ada enggak, sebenarnya pertanyaan lama sih ini, batasan nilai dari swaklola 4 baik nilainya maupun kualifikasinya. Yang tadi kan tidak diminati oleh penyedia dan sebagainya. Sebenarnya sangat diminati sekali kalau di Prodamas utamanya di Muskel ya. Nilainya kan besar-besar. Nah, sedangkan masih ada pemahaman nilai di atas 200 juta itu harus tender. Nah, itu. Sedangkan di tipe 4 sebenarnya kan juga selama itu sederhana kan seperti itu penjelasannya Pak Muklis, selama itu sederhana bisa dilaksanakan dengan tipe 4. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sanksi. Sanksi ketika proses pelaksanaan, kemudian proses pengawasan dari Pokmas maupun dari PPK dirasa tidak ada temuan, kemudian adanya evaluasi dari inspektorat dan juga tim ditemukan sebuah pelanggaran atau mungkin tidak kesesuaian dengan KAK atau RAP-nya. Apakah sanksinya itu harus mencukupi atau mengembalikan uang atau sanksi yang lainnya, dihentikan kontraknya. Terus kalau dihentikan kontraknya, bagaimana kelanjutan pekerjaan tersebut? Mungkin itu saja Pak Muklis dan Pak Yudi. Terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Lurah. Terima kasih. Monggo Mas Yudi. Oke, untuk yang nomor 1 nanti Pak Muklis saja yang menjawabnya terkait kebijakan. Apakah boleh untuk tahun ke depan itu tidak swaklola tipe 4 tapi sekolah tipe 1. Nah, kemudian untuk yang kedua tadi yaitu terkait dengan batasan besaran. Untuk batasan besaran memang terkait dengan swaklola ini kita tidak ditentukan batasannya apakah 100 juta, 200 juta atau 300 juta. Yang ditentukan adalah siapa yang melaksanakan.
Yang melaksanakan di sini adalah berkaitan dengan tipe 1, tipe 2, dan tipe 3 maupun tipe 4. Kemudian yang kedua yaitu batasan terkait dengan apakah dalam melaksanakan untuk mendukung swakelola tersebut, adakah pengadaan barang jasanya. Apabila pengadaan barang jasanya di tipe 1 itu sudah jelas bahwa hal tersebut akan mengacu kepada pengadaan barang jasa yang berdasarkan Perpres 12 tahun 2021. Itu sudah jelas kalau tipe 1. Dan bagaimana tipe 2? Tipe 2 juga ada beberapa item yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama yaitu apabila dia punya tarif maka disesuaikan dengan tarif yang ada. Atau kalau dia BLUD punya kesempatan untuk melakukan cara BLUD maka dia lakukan pengadaan termasuk pengadaan yang dikecualikan disesuaikan dengan peraturan BLUD-nya. Terus ada batasan lagi apabila penyedia OPD atau ormas atau Pokmas itu tidak mampu melaksanakan proses pengadaan barang jasanya untuk mendukung kegiatan tersebut, maka dilakukan oleh PPK dengan melakukan kontrak yang lain. Sebagai misal ini, sebagai contoh Pokmas, dirasakan bahwa nanti kalau Pokmas ini pengadaan barang jasanya dia tidak mampu melaksanakan, maka akan dilakukan kontrak terpisah oleh PPK. Setelah barangnya ada baru diserahkan kepada Pokmas untuk dilanjutkan proses selanjutnya. Dan ini saya rasa kalau pekerjaannya sederhana tentunya tidak. Karena sebagai misal, kalau Pokmasnya membangun saluran pembuangan air limbah atau saluran untuk pembuangan air hujan, yang mana tujuan utamanya adalah agar masyarakat di sekitar itu juga terberdayakan. Ini kan untuk daya ungkit ekonomi juga, maka pembelanjaan seperti pasir, semen, kemudian mungkin batu batanya, itu kan bisa dilakukan untuk di masyarakat sekitar. Saya rasa untuk pembelian-pembelian seperti ini masyarakat mampu untuk melaksanakan. Sehingga kemarin mengapa untuk pelaksanaan Pokmas ini diharapkan belanjanya ya di sekitar kelurahan tersebut. Agar bukan hanya tenaga kerjanya saja dari area tersebut, pembelian barangnya juga di sana. Sehingga akan terjadi perputaran ekonomi di sana. Perputaran ekonomi itu akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga program perekonomiannya juga akan jalan. Nah, jangan sampai nanti misalnya kita upayakan misalnya ini contoh. Kita mau bangun bikin pos kamling yang portable, yang pakai las-las dan sebagainya. Oh ternyata yang paling murah itu ada di wilayah desa yang punyanya kabupaten. Sementara yang di sini agak mahal. Nah ini akhirnya kita beralih ke sana. Demikian juga pola yang dianut oleh teman-teman dulu waktu di inspektorat. Biasanya diminta mencari barang yang lebih murah. Nah ini padahal ini adalah kesempatan kita untuk memberdayakan masyarakat. Sehingga harusnya misalnya ada pembelian tadi terkait dengan pos gambling portable tadi bisa diupayakan bisa dipenuhi oleh pelaku usaha yang ada di sekitar atau di kelurahan tersebut. Kemudian ini terkait dengan besaran dan apa yang harus dipertimbangkan terkait dengan pengadaan barang jasanya. Kemudian yang nomor tiga tadi apa Pak Mukis? Silakan tadi Pak apa Purna, Pak? Ya. Pak dari Banjaran? Oke. Terkait Yang nomor sanksi, tiga Pak. tadi, oh sanksi. Sanksi. Oke, sanksi, baik. Nah, terkait dengan sanksi, memang antara sistem audit dengan kita sebagai pelaksana terkadang memang ada beberapa perbedaan, Bapak. Nah, ini terkait dengan sanksi tentunya perlu dikomunikasikan lebih jauh dengan inspektorat karena seringkali kita temui bahwa yang diminta itu adalah harga yang murah biasanya. Kalau ada yang murah, kenapa yang harus murah? Padahal upaya dari pemberdayaan ini arahnya adalah untuk memberdayakan masyarakat yang tentunya grosiran sama retailer itu pasti akan berbeda. Nah ini nanti mungkin bisa disondingkan oleh UKBPJ dalam hal ini untuk mengatasi gap ini. Apakah bisa karena ini pemberdayaan masyarakat terkait harga
dan lain sebagainya itu tentunya fluktuatif berdasarkan di mana tempat berlangsungnya kegiatan swaklola tersebut. Karena seringkali memang ditemukan, oh ternyata ini secara audit itu berbeda. Oleh karena itu mungkin juga bisa dioptimalkan dari tenaga-tenaga pendamping ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita juga memberikan ruang kepada inspektorat untuk memberikan sosialisasi terkait dengan bagaimana sih yang benar, sehingga nanti ke depannya apa yang sudah kita pertanggungjawabkan sudah sesuai dari apa yang sistem auditnya. Karena biasanya audit itu juga berdasarkan aturan yang ada. Nah, ini yang harus memang kita cermati bersama, sehingga nanti mungkin bisa difasilitasi oleh UKBPJ, karena permasalahan ini sebenarnya sudah dari dulu Pak Muklis. Gap antara persepsi kita selaku pelaksana, kemudian setelah pengawasnya juga, oh ini sudah benar, tapi ternyata dari sisi audit yang berdasarkan aturan yang ada, terkadang ada selisih atau perbedaan terkait dengan persepsi atas barang tersebut. Nah, ini mungkin perlu ada kejelasan, sehingga kedepannya tidak akan terjadi lagi. Ini yang tentunya akan menjadi was-was buat yang pelaksananya. Kemudian terkait dengan sanksi. Sanksi pun ini ya paling berat itu memang tidak dilanjutkan. Tapi nanti kalau tidak dilanjutkan, siapa yang akan melanjutkan? Ini juga mungkin juga menjadi bisa diskusi bersama terkait hal ini. Biasanya yang ditemu adalah kita upayakan agar hal ini tidak terjadi, yaitu dengan memberikan pendampingan baik dari tenaga ahli maupun dari OPD yang bersangkutan, sehingga seperti ini tidak terjadi lagi. Namun apabila istilahnya pelanggarannya sudah tidak bisa ditolerir dan sudah ada tercantum di dalam kontrak, maka sanksi yang ada di dalam kontrak itu yang akan kita berlakukan. Terus apakah nanti lanjutannya ada proses selanjutnya? Ya ini tentunya tergantung dari hasil audit yang dilakukan oleh inspektorat maupun dari tim Prodamas yang ada di Kota Kediri, yang tentunya di sanalah muara dari permasalahan-permasalahan terkait pemberian sanksi ini. Dan tidak kita pungkiri namanya orang banyak Pokmas, pasti banyak permasalahan-permasalahan yang harus dinikmati kasus per kasus, seperti itu Bapak. Mungkin ada tambahan dari Pak Muklis. Terima kasih Mas Yudi. Pak Lurah, kalau terkait dengan kebijakan, apakah mungkin Prodamas ini kembali ke swaklola tipe 1? Sebenarnya kalau kita lihat di ketentuan Prodamas itu, Prodamas saat ini plus itu kan swaklola tipe 4 atau juga bisa dengan penyedia. Sebenarnya kan kalau tidak salah ada ketentuan itu gitu. Jadi kalau kembali lagi, kalau swaklola tipe 4 di sini harus melihat dari sisi kemampuan dari sisi kemampuan teknis, dari sisi pengalaman kelompok masyarakat itu untuk melaksanakan kegiatan. Atau mungkin kalau dirasa pelaksana Prodamas atau swaklola tipe 4 itu tidak mampu terkait dengan pengadaan barang jasanya misalnya. Nah, ini sebenarnya bisa kita analisa dari awal, kontraknya kita pisahkan. Jadi bisa saja yang belanja terkait dengan barang jasanya itu dari kelurahan gitu kan, yang dari punya anggaran. Tapi yang melaksanakan itu di lapangan itu adalah dari sisi kelompok masyarakatnya gitu. Nah, sebenarnya juga ada inovasi yang akan kita laksanakan ya terkait dengan belanja Prodamas. Kemarin juga sudah kita diskusikan, salah satunya dimungkinkan atau tidak Pokmas itu nantinya belanjanya melalui purchasing. Jadi melalui toko daring gitu. Jadi itu dimungkinkan gitu. Itu masih kita bahas. Atau nanti untuk barang-barang yang memang kebutuhannya banyak, itu akan kita lakukan yang namanya konsolidasi atau kontrak payung. Jadi nanti harganya bisa standar gitu. Jadi masyarakat tinggal belanja saja dengan maksimal harga yang sudah kita sepakati dengan penyedia. Nah, ini menjadi hal-hal yang konsen memitigasi resiko terkait dengan mungkin harga yang tidak wajar itu tadi. Terus kemudian Bapak Ibu semuanya sanksi yang tadi sampaikan ya. Sebenarnya misal ya ada dokumen yang salah atau tidak sesuai, atau mungkin bukti kwitansi yang tidak sesuai, ya ini harus disesuaikan gitu kan. Jadi
pelaksana tim pelaksana itu harus membuat yang akuntabel gitu, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, terus kemudian misal apabila tidak sesuai dengan spek gitu, tidak sesuai spek yang di-RAP gitu, yang disepakati di dalam KK gitu, ya berarti satu ya dia harus melakukan perbaikan dan menyesuaikan dengan spek. Atau kalau memang dia tidak dimungkinkan ya dia harus mengembalikan terkait dengan anggaran yang sudah disampaikan tadi. Terus kemudian misal di dalam pelaksanaan itu ternyata fiktif gitu, ya kan? Padahal ada di RAP, KAK, tapi tidak dilaksanakan. Nah, ini ya berarti mengembalikan gitu kan. Nanti mengembalikan gitu. Jadi mungkin sanksi. Nah, kemudian sanksi kalau dilihat mungkin di ketentuan tadi ya tidak usah ditunjuk lagi Pokmasnya. Kita mencari kelompok masyarakat yang lain untuk melaksanakan kalau memang terlalu berat itu ya hal-hal tadi. Terus kemudian Bapak Ibu kemungkinan sudah ada ya bahwa Pokmas ini kan pembayarannya kan secara termin gitu ya, secara termin. Kalau konsep pengadaan barang jasa pembayaran itu kan setelah serah terima barang jasa baru dibayar gitu maksud dia. Tapi kalau kelompok masyarakat itu kan tidak Bapak Ibu. Jadi boleh dibayarkan sesuai dengan kontrak. Nah, kelihatannya kita itu kan menganut bahwa 2 kali pembayaran ya, secara termin 2 kali ya, 2 kali pembayaran, 2 kali tahap gitu. Nah, di saat pembayaran disitulah yang terpenting adalah penyedia itu harus Pokmas itu harus mengeluarkan yang namanya jaminan atas pembayaran itu. Bentuknya apa? Ya surat pertanggungjawaban mutlak atas penggunaan anggaran tersebut. Nah, ini jadi manakala ada kesalahan-kesalahan di dalam penggunaan anggaran ini yang tanggung jawab mutlaknya itu dari kelompok masyarakat gitu. Jadi bukan dari kelurahan itu. Oke, mungkin gitu Pak Lurah, ada yang mau disampaikan lagi Pak Lurah? Terkait konsolidasi atau apa tadi penyatuan Kontrak paket payung. ya, kontrak payung Ya. ya. Mungkin dalam waktu dekat bansos Pak Muflis, mungkin nanti kan semua ada perubahan terkait bansos Prodamas, mungkin perlu distandarisasi. Nah, jangan Yang sampai kayak ada kemarin beda. ya. Betul. Yang kayak kemarin Nanti ada ya. yang pesantren Oke. harga berapa, Tinggal kota pesan Pak berapa, Muflis. Joroto berapa, harganya bermacam-macam. Nah, kita buat standar. Boleh. Kita Oke, terima makasih, kasih Pak. Tinggal Pak Lurah. pesan, Pak. Terima kasih masukannya. Terima kasih. Ya, Ya. Alhamdulillah kemarin waktu COVID kita bisa melakukan yang namanya kontrak payung terkait dengan harga Bapak Ibu. Jadi dari kelurahan, dari Pak Camat itu tinggal pesan saja. Kalau ada pertanyaan terkait dengan harga dan penyedianya, yaitu nanti tanggung jawabnya dari bagian pengadaan barang jasa. Itu ya Mas Yudi yang kita lakukan kemarin. Ya. Baik, kayaknya sudah cukup. Bapak Ibu ada yang mau disampaikan lagi? 1 kali pertanyaan saja mungkin, silakan. Terima kasih Pak Lurah Banjaran. Cukup Mas Yudi, dan tinggal ya berapa detik ini sebenarnya. Alhamdulillah ya. Silakan Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sudah paham ya apa pengadaan dengan swakelola, apa pengadaan dengan penyedia ini ya memang ada berbeda. Tapi pengadaan di dalam pengadaan swakelola itu pastinya ada pengadaan barang jasanya. Nah, kalau pengadaan melalui swakelola ini pastinya ada proses Mas Yudi ya. Ada proses gitu kan. Ada proses kegiatan gitu kan. Nah, ini adalah swakelola gitu. Jadi Bapak Ibu kalau beli pensil 1 pun itu namanya penyedia, Pak, bukan swakelola gitu. Jadi kalau swakelola itu ada kegiatan, ada proses yang harus dilaksanakan. Tapi di dalam pengadaan melalui swakelola itu pastinya ada pengadaan barang jasanya untuk melaksanakan itu. Mungkin gitu Mas Yudi, closing statement untuk kegiatan kita pada pagi siang hari ini, silakan. Untuk closing statement saya bahwa pada prinsipnya proses pengadaan barang jasa itu kalau bisa dilakukan sendiri maka lakukan sendiri. Namun bila ada beberapa kegiatan yang memang harus dengan penyedia maka dilakukan dengan oleh penyedia, yang mana tentunya dalam melakukan proses pengadaan sendiri itu harus mengetahui tentang tata acara dan peraturan yang ada, yaitu pada peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021 terkait dengan pengadaan swakelola. Semoga nanti ke depannya pengadaan barang jasa di Kota Kediri menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu Pak Muflis. Baik, makasih Mas Yudi. Luar biasa diskusi kita pada siang hari ini. Sehat selalu Mas Yudi. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah ya, buat Mas Yudi gitu kan. Dan ke depan bisa bergabung lagi ya. Bergabung lagi dalam arti bukan pindah ke PBJ ya. Bergabung lagi memberikan pencerahan terkait dengan pengadaan. Ya.
Bapak Ibu mengingatkan untuk untuk kegiatan minggu depan kita terkait dengan hari Selasa tanggal 11 April terkait dengan pencatatan non tender, pencatatan swakelola, e-kontrak, dan penilaian kinerja penyedia. Nanti dari teman-teman LPSC yang akan menyampaikan. Terus kemudian di hari Rabunya tanggal 12 April terkait dengan perencanaan dan persiapan pengadaan langsung. Nah, ini pengadaan langsung, baik pengadaan langsung barang, pengadaan langsung konsultan maupun konstruksi, nanti akan dikupas oleh Mbak Ari Puspita Sari ya, di JFP BPJ Muda di bagian pengadaan barang jasa. Nah, kemudian di hari Kamisnya tanggal 13 April 2023 terkait dengan mitigasi dan pengendalian kontrak. Nah, karena banyak masukan di di daftar hadir, masukannya itu Pak terkait dengan kontrak kritis, Pak terkait dengan kontrak kritis gitu. Padahal kontrak kritis itu kan hadir kalau menjelang ini ya maksudnya kalau asar gitu kan, ini udah kritis itu. Baik, Bapak Ibu, nanti surat akan segera kita kirim ke OPD terkait dengan materinya. Silakan bergabung nanti di minggu depan. Baik, terima kasih Mas Yudi, terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih telah bergabung dalam ngaji pengadaan ini, ngaji pasal dan ayat, dan bagaimana mengoptimalkan dengan ijtihad yang baik supaya pengadaan berjalan dengan cepat, tepat, dan akuntabel tetap dijalankan. Baik, terima kasih. Saya akhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Salam pengadaan. Kami dari bagian pengadaan barang jasa menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.